Konsep desentralisasi secara etimologis menurut Koessoe Mahatmaja, pengertian desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de artinya lepas dan sentrum artinya pusat. Desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah desentralisasi adalah penyerahan urusan oleh pemerintah pusat kepada daerah berdasarkan asas otonomi. Tujuan utama desentralisasi ada dua. Yang pertama, tujuan politik yang ditujukan untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik nasional. Yang kedua, tujuan ekonomis, yaitu untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial. Perlunya desentralisasi Indonesia antara lain, yang pertama, luasnya wilayah Indonesia. Yang kedua, ketidakmampuan pemerintah pusat menyelenggarakan semua urusan pemerintah. Yang ketiga, Indonesia yang pluralistik. Yang keempat, agar terciptanya daya guna dan hasil guna pemerintah. Bentuk-bentuk desentralisasi. Yang pertama, dekonsentrasi. Menurut Rondanelli dan Siema, dekonsentrasi merupakan pelimpahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada daerah. Dekonsentrasi ini bisa berjalan pada skala yang bervariasi dan pada tingkat otonomi yang berbeda. Dekonsentrasi menempatkan fungsi dan tugas khusus yang dilaksanakan oleh staf pemerintah pusat kepada staf yang ditempatkan di dalam kawasan negara tersebut. Contoh dekonsentrasi yaitu gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, pelayanan pajak, dan dinas perhubungan. Yang kedua, delegasi. Menurut Rondanelli dan Siema, desentralisasi adalah delegasi terhadap organisasi semi-otonom yang mencakup delegasi pembuatan keputusan dan otoritas manajemen bagi fungsi-fungsi organisasi tertentu yang tidak berada di bawah kontrol langsung dari pemerintah pusat. Organisasi pada otoritas ini bisa didelegasikan baik kepada perusahaan publik, otoritas yang mempunyai tujuan yang lebih dari satu, dan juga tujuan tunggal, seperti otoritas transit atau unit-unit implementasi proyek. Contoh delegasi yaitu perusahaan penyediaan air atau PDAM yang dapat dipercayai dan diberi tanggung jawab untuk merencanakan dan menjalankan skema penyediaan air bahkan dengan ukuran tertentu. Yang ketiga, devolusi. Menurut Rondanelli dan Siema, devolusi adalah bentuk desentralisasi yang paling lazim terjadi di negara-negara berkembang dan telah menjadi pilihan dari pemerintah Indonesia. Devolusi berusaha menciptakan atau memperkuat tingkat atau unit pemerintahan yang mandiri melalui devolusi fungsi dan otoritasnya. Dalam prosesnya, pemerintah pusat melepaskan kontrol terhadap fungsi tertentu dan jika perlu menciptakan lapisan pemerintahan baru. Dalam bentuknya yang paling ideal, devolusi mencakup pemerintahan daerah yang sifatnya otonom yang menjadi institusi demokratis yang ada dalam hubungan tidak hierarkis dengan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya. Karakteristik devolusi antara lain, yang pertama, Pemda memiliki otonomi penuh dan kebebasan tertentu. Yang kedua, Pemda memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas. Yang ketiga, Pemda diberikan kekuasaan yang cukup untuk menjalankan semua fungsinya. Yang keempat, Pemda menjadi institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima, ada hubungan timbal balik saling menguntungkan serta koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah. Contoh devolusi yaitu pemerintah daerah yang memiliki otoritas pusat. Yang keempat, privatisasi atau divestasi. Privatisasi adalah penjualan saham persero baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Menurut Adam, privatisasi bisa dicapai dengan cara yang pertama, penjualan aset oleh negara baik dengan hibah atau parsial. Yang kedua, transfer aset pada sektor private dengan menggunakan prosedur leasing. Dan yang ketiga, pengenalan aturan kontrak manajemen dalam suatu perusahaan. 5. Kemitraan. Kemitraan dapat dijalin sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atas dasar kesepakatan.
Prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, kepercayaan, dan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Partnership memberikan mekanisme yang bermanfaat bagi pemerintah pusat untuk menjangkau kelompok target tertentu yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh devolusi terhadap pemerintah daerah, tanpa harus turun tangan dengan prioritas anggota kelompok dan dengan efisiensi devolusi yang alokatif. Contoh federasi, Public-Private Partnership atau PPP, Pasal 5 Perpres 38 2015, transportasi, jalan, air minum, dan lain-lain. Konsep otonomi daerah. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani yaitu autonomia atau autonomos artinya sendiri, sedangkan nomos artinya aturan atau undang-undang. Autonomia yaitu hak untuk mengatur dan memerintah sendiri atas inisiatif sendiri, kemampuan sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, sudut pandang pemerintah pusat, pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik, mewujudkan demokratisasi sistem pemerintah di daerah. 2. Sudut pandang pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan masyarakatnya. Pemerintah daerah akan lebih banyak mengetahui berbagai masalah yang dihadapi masyarakatnya. Alasan perlunya otonomi daerah. Pertama, dari segi politik. Pemberian otonomi dipandang untuk mencegah penumpukan kekuasaan di satu tangan yang akhirnya menimbulkan pemerintahan tirani dan totaliter serta antidemokratis. Kedua, dari segi demokrasi, otonomi diyakini dapat mengikut sertakan rakyat dalam proses pemerintahan sekaligus mendidik rakyat menggunakan hak. Ketiga, dari segi teknis organisasi pemerintahan, otonomi dipandang sebagai cara untuk mencapai pemerintahan yang efektif dan efisien serta lebih responsibel. Keempat, dari segi manajemen sebagai salah satu unsur administrasi. Suatu pelimpahan wewenang dan kewajiban memberikan pertanggungjawaban bagi penyelesaian suatu tugas sebagai hal yang wajar. Prinsip otonomi daerah. 1. Otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini memberikan wewenang bagi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya dan pemerintahannya sendiri. Namun, kebebasan itu juga harus tetap menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. 2. Otonomi nyata. Prinsip ini akan memberikan wewenang untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan atas tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara real atau nyata sudah terlihat potensinya untuk terus berkembang. 3. Otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini mengharuskan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan harus menyesuaikan dan memerhatikan adanya tujuan dari pemberian otonomi. Tujuannya adalah untuk memberdayakan masing-masing daerahnya untuk mensejahterakan masyarakat luas. Asas otonomi daerah. 1. Asas desentralisasi. Asas ini adalah penyerahan wewenang kepada pemerintah daerah otonom dari pemerintah pusat untuk mengatur urusan pemerintahan atau rumah tangga daerahnya sendiri. Kedua, asas dekonsentrasi. Asas ini adalah kegiatan pelimpahan berbagai urusan dan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat kepada kepala daerah atau gubernur. 3. Tugas pembantuan. Tugas pembantuan merupakan penugasan kepada pemerintah daerah kepada daerah otonom seperti kota, kabupaten, atau desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Hak otonomi daerah. Hak otonomi daerah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. Dalam aturan tersebut, hak yang dimiliki oleh daerah dalam menjalankan otonomi daerah ini antara lain mengelola urusan pemerintahannya sendiri, melakukan pemilihan kepala daerah, mengelola aparatur daerah sendiri, mengelola sumber daya yang dimiliki daerah sendiri, menarik pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu pendapatan daerah, mendapatkan pendapatan lain dari sumber yang sah, mendapatkan pembagian hasil pengelolaan berbagai macam sumber daya
alam mendapatkan hak lainnya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban otonomi daerah sama seperti hak kewajiban daerah untuk menjalankan otonomi daerah juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 22. Kewajiban itu antara lain melindungi dan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerahnya sendiri, mewujudkan pemerataan dan keadilan di daerah, meningkatkan kualitas pelayanan dan menyediakan fasilitas pendidikan, mengembangkan kehidupan demokrasi masyarakat di daerah, menyediakan fasilitas umum yang layak, menyelenggarakan jaminan sosial di tingkat daerah, merencanakan dan menyusun tata ruang daerah, melestarikan lingkungan hidup, melestarikan nilai budaya, mengatur segala macam administrasi, kependudukan, kewajiban lainnya tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Manfaat otonomi daerah dengan kewenangan untuk mengatur pemerintahan daerahnya secara mandiri. Otonomi daerah memiliki manfaat seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat agar bisa membuat daerah sendiri lebih unggul, meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap kegiatan masyarakat, memudahkan pengaturan administrasi yang ditetapkan pemerintah pusat, mendapatkan pendapatan daerah secara mandiri, tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat, meningkatkan efisiensi kinerja pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih leluasa dalam melakukan pembangunan, tetapi tetap sesuai dengan aturan yang ada. Kebijakan akan lebih tepat sasaran karena pemerintah daerah pasti lebih mengetahui kondisi daerahnya sendiri. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Peranan eksekutif dan legislatif dalam pengelolaan keuangan negara. Dari gambar tersebut dapat proses pengelolaan keuangan negara di mana presiden sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan pimpinan lembaga negara serta kepala daerah, gubernur, bupati atau wali kota. Dengan demikian dalam pelaksanaannya tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya di tangan presiden. 2. Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan akan menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN setiap tahun. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah, RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi anggaran pendapatan belanja negara atau APBN yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu 1 tahun. Kewenangan Presiden dalam PKN, kewenangan umum, penetapan arah, kebijakan umum, strategi, dan prioritas pengelolaan APBN. Kewenangan ini ditangani oleh Presiden dan di akhir tahun dipertanggungjawabkan ke pemilik kedaulatan melalui DPR. Kewenangan khusus, keputusan atau kebijakan teknis dalam pengelolaan APBN didelegasikan ke Menteri Keuangan dan Menteri atau pimpinan lembaga negara serta gubernur atau bupati atau wali kota. Pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan negara yang pertama dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Dikuasakan kepada Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. 3. Diserahkan kepada gubernur atau wali kota, bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peran dan fungsi presiden sebagai pemegang kekuasaan atau pengelolaan atas pengelolaan keuangan negara. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara digunakan untuk mencapai tujuan bernegara. Konsekuensi pencapaian tujuan bernegara, pemerintah harus menyusun program dan kegiatan. Pemerintah harus menyediakan anggarannya dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. Setiap tahun disusun APBN dan APBD.
negara. Hakikatnya, Presiden pemegang kekuasaan tertinggi pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari pemerintah negara meliputi kewenangan secara umum dan secara khusus. Pengelolaan keuangan negara secara umum tetap berada pada Presiden dan dipertanggungjawabkan kepada pemilik kedaulatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada akhir tahun anggaran. Sementara itu, kewenangan khusus dimandatkan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur lebih lanjut kepada Menteri, pimpinan lembaga dan kementerian negara, pimpinan lembaga negara berdasarkan kebutuhan masing-masing. Pemerintah menyusun APBN setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk mencapai tujuan bernegara. APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR. Siklus APBN adalah rangkaian kegiatan dalam proses APBN yang dimulai pada saat APBN mulai disusun sampai dengan APBN disahkan dengan undang-undang. Pelaksanaan siklus APBN saling beririsan antar tahun anggaran. Tahapan siklus anggaran yang pertama, penyusunan anggaran oleh pemerintah. 2. Pengelolaan anggaran di DPR yang berakhir dengan pengesahan anggaran dengan undang-undang. 3. Pelaksanaan anggaran oleh pemerintah. 4. Pengawasan atas pelaksanaan anggaran. 5. Pengesahan perhitungan anggaran dengan undang-undang. Peran penting DPR RI dalam perumusan dan pembahasan anggaran. Membahas dan menetapkan bidang-bidang prioritas dalam rencana kerja pemerintah yang merupakan dokumen perencanaan kementerian atau lembaga untuk periode 1 tahun. Membahas kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal yang digunakan sebagai acuan bagi kementerian dalam menyusun usulan anggaran. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi program dan kegiatan kementerian dan lembaga.